Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk Indonesia Strong From Home. Indonesia Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Acara ini didukung oleh Edu Games, software komputer untuk pendidikan anak-anak. Smart FM, The Spirit of Indonesia. Kita kembali lagi berbagi inspirasi dan motivasi dalam program Indonesian Strong From Home. Dan saya Nancy Mokoginta akan menemani Ayah Edi selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan Anda juga nanti bisa sharing bersama kami melalui SMS di nomor 0812 11 12 959. Nah, smart listener, tanpa terasa tinggal beberapa bulan lagi kita akan memasuki tahun 2010, di mana ini era pasar bebas. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita menyambut pasar bebas dunia? Ini akan menjadi perbincangan yang menarik bersama Ayah Edi. Nah, nanti kita akan coba kupas bersama. Ayah Edi sudah hadir di tengah-tengah kita. Ayah, apa kabar? Baik sekali Mbak Nancy, luar biasa ya. Smart listener nih, hari ini Mbak Nancy cantik sekali, apalagi sanggulnya. Ini sanggul ala Indonesia ya. Kita berbatik ria. Soalnya pakai batik, jadi mesti disesuaikan ya. Iya, baik. Nah Ayah, kita bicara soal beberapa bulan ke depan ya. Ini 2010 sudah diambang pintu dan ini sudah menjadi perbincangan kita ya. Mestinya. Beberapa kali kita sudah sempat mengulas bahwa 2010 ini adalah era pasar bebas. Betul. Di mana kita punya kesempatan untuk bisa belajar, bekerja di luar dan orang luar pun punya kesempatan yang sama. Tapi apakah kita sama siapnya dengan mereka? Ya. Nah, ini yang akan kita coba ulas bersama. Pertanyaan besar buat kita sebenarnya, Mbak Nancy. Nah, Ayah, bagaimana sih sebenarnya kita harus menyiapkan anak-anak kita, generasi kita ini untuk setidaknya menyambut era pasar bebas ini bentuknya seperti apa? Iya, pertama kenapa saya tertarik untuk mengangkat ini ya, Mbak? Sekaligus ini sebuah pertanyaan besar buat para orang tua dan guru, sudah sejauh mana sih gitu. Posisi kita di antara mereka sejauh mana? Persis seperti pertanyaan Mbak Nancy. Nah, kalau kita lihat fakta-faktanya bahwa saya keliling Indonesia mulai dari Medan sampai Makassar. Itu bertemu dengan para guru berbagai jenis sekolah, mulai dari sekolah negeri, swasta, maupun semi internasional atau national plus. Itu ternyata kok ya, para orang di sekolah tersebut atau para gurunya belum aware itu tentang pasar bebas. Bahkan ditanya pasar bebas sendiri apa itu juga jarang yang tahu gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang efek-efek yang akan mempengaruhi kehidupan anak kita kelak. Yeah. Dan yang menarik juga bahkan di beberapa sekolah yang cukup katakanlah mahal gitu ya, para orang tuanya juga sama, belum aware juga. Setelah saya ingatkan baru mereka mulai sangat aware sekali gitu, dan ini penting sekali. Kenapa? Karena sebagian besar sekolah yang ada itu kalau kami perhatikan masih orientasinya hanya meluluskan saja atau memberikan ijazah saja. Dan para orang tua itu masih memandang bahwa anaknya itu nanti akan dirancang untuk yang penting dapat kerja deh. Nah, kalau misalnya ini jadi target kita, wah kelihatannya berat masa depan anak-anak kita kelak gitu. Kenapa? Ya cari kerja saja sekarang sudah luar biasa sulit, Mbak Nancy. Bagaimana nanti kalau pasar bebas itu terjadi? Dan ingat bahwa pasar bebas itu tidak kurang dari 1 tahun loh. Tahun 2010 berapa bulan lagi? Tinggal 2 bulan Ayah. Efektifnya 2 bulan. Ini kita sudah masuk di bulan Oktober ya? Iya, sebentar lagi udah year end, kemudian 2010 dan kita akan lihat betapa siapnya mereka menghadapi ini. Dan sebagian besar orang menduga bahwa pasar bebas ini adalah ala penjajahan model baru. Nah, ini berarti kan harus ada pemahaman yang tepat ya, yang benar. Apa sih sebenarnya pasar bebas itu, Ayah? Iya, jadi berbagai macam sudut pandang memberikan pendapatnya. Kalau dulu para politisi mengatakan atau para negarawan mengatakan orang menjajah itu dengan mendatangkan pasukan. Ya, kemudian merampok hasil bumi, hasil apa segala macam sebuah negara dibawa ke negaranya. Itu zaman dulu. Nah, kalau sekarang enggak, itu lebih halus lagi, lebih modern lagi. Yang dikirim bukan pasukan tempurnya, tapi yang dikirim adalah para ahli-ahli yang mendominasi perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut. Contohnya Indonesia lah. Jadi pimpinan-pimpinan puncak perusahaan-perusahaan kita akan dipegang oleh orang asing. Kemudian perusahaan-perusahaan nasional atau BUMN mungkin ya nanti akan pimpinannya juga orang asing. Kenapa? Karena zaman itu kita bebas, sudah tidak boleh membatasi lagi siapa yang qualified, maka dia yang
pegang. Ya. Nah, kalau ini sudah kejadian, maka otomatis orang asing itu kan lebih berpikir orientasi ke kepentingannya masing-masing. Pastinya begitu ya, ketimbang para nasionalis kita. Nah, coba kita perhatikan zaman sekarang saja ya, kita bicara tentang salah satu perusahaan telekomunikasi itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain ya, mulai dari Indonesia, kemudian Singapura, Malaysia, kemudian sekarang ke negara Timur Tengah. Dan ini harusnya menjadi sentilan buat kita semua bahwa betapa nanti kalau itu pasarnya sudah dibuka. Sekarang saja belum loh, baru 2009 ya. Nah, itu adalah akses-akses atau efek-efek yang sangat luar biasa bagi anak kita. Jadi kalau target kita cuma yang penting dapat kerja, waduh, itu sangat berat sekali. Nah, bicara menghadapi pasar bebas ya. Nah, kalau kita lihat dari negara-negara di tetangga kita lah, katakanlah seperti itu ya. Nah, bagaimana sih mereka mempersiapkan generasinya sehingga siap gitu ya di setiap saat itu bisa menyesuaikan seperti itu, apalagi memasuki era pasar bebas ini. Iya Mbak Nancy. Jadi gini, saya ingin mengajak para orang tua, juga para guru, juga pengambil kebijakan atau siapapun yang mendengarkan talk show ini untuk mulai berpikir apakah kita siap menghadapi pasar bebas. Kemudian mari kita simpulkan masing-masing apakah kita siap gitu. Nah, kalau tidak siap, nah saya ingin mengajak juga mari kita siap-siap. Siapapun Anda, siapapun jabatan kita apapun gitu, mari kita siapkan. Jadi kalau kita hanya orang tua, ya sudah kita siapkan saja anak kita sendiri gitu selaku orang tua. Nah, itu yang sebenarnya ingin kami himbau. Nah, kalau pertanyaan mengenai apakah kita siap, nah saya ingin mengajak orang tua sebenarnya untuk memahami dulu sejarah dari sekolah yang ada saat ini, karena banyak orang tua itu mewajibkan anaknya untuk sekolah, membuat sekolah itu sebagai sebuah tradisi bahwa umur sekian harus SD, umur sekian harus ini, umur sekian harus lulus ini dan sebagainya, tapi tidak tahu sejarah sekolah itu dulu seperti apa, kemudian untuk apa kita menyekolahkan anak. Nah, ini menurut saya penting supaya kita tidak hanya orang-orang yang mengikuti tradisi, tapi tahu persis mengapa saya harus menyekolahkan anak saya. Nah, seperti itu Mbak Nancy. Oke. Nah, Ayah, ini bagaimana sih sebenarnya persiapan? Apakah tidak ada kata terlambat seperti itu untuk mempersiapkan generasi-generasi kita, anak-anak kita tercinta ini untuk menghadapi era pasar bebas yang sudah di depan mata ya 2010 ini? Ya, saya pernah ditanya seperti itu dalam satu forum seminar setelah saya menjelaskan seminar saya tentang judulnya waktu itu pendidikan masa depan dan era pasar bebas. Saya katakan begini Ibu, waktu itu tahun 2006 ke 2010 itu masih 4 tahun lagi. Nah, saya katakan Ibu begini, yang pertama, yang penting menurut kami itu adalah kita sadar dulu, oh kita terlambat gitu, oh kita terlambat, oh kita ketinggalan. Nah, kalau kita sadar kita ketinggalan, kan kita tinggal ukur berapa jauh ketinggalannya. Nah, katakanlah kita ketinggalan 10 tahun atau 15 tahun. Kalau kita sudah tahu sekian tahun atau sekian jauh kita ketinggalan, maka kan kita tinggal menyiapkan diri seberapa cepat kita ingin mengejarnya. Nah, seberapa tenaga yang dibutuhkan, kekuatan yang dibutuhkan, keinginan yang dibutuhkan, ini yang akan mampu kita mungkin akan mampu mengejar sepanjang kita tahu terlambat. Nah, permasalahannya adalah sebagian besar masyarakat kita di Indonesia ini belum tahu kalau kita itu terlambat. Gitu. Belum tahu kalau kita belum menyadari seperti itu? Iya, belum menyadari kalau kita itu ketinggalan dan akan dikompet atau diadu di 2010. Nah, saya katakan sama Ibu itu, Ibu hari ini saja hadir di seminar saya itu sebuah keberuntungan, sebuah blessing besar dari Tuhan. Akhirnya Ibu sadar, sehingga muncullah pertanyaan bagaimana caranya kita mengejar ketinggalan. Ya, itu dia yang akan kita bahas mungkin di sini salah satunya. Bagaimana kita bisa mengejar ketinggalan. Tapi paling tidak aware saja sudah luar biasa kok. Oke, baik. Nah, semua listener, untuk Anda yang juga ingin diskusi tentang bagaimana sih sebenarnya bentuk persiapan kita ya untuk anak-anak kita ini dalam rangka menyambut Pasar Bebas Dunia 2010. Nah, Anda juga masih bisa sharing dengan kami di 0812 11 12 959 dan Ayah juga nanti akan ngobrol banyak. Kita juga ingin cari tahu, kita ulas lagi sebenarnya sekolah ini apakah bentuk atau sarana daripada kita menyiapkan anak-anak kita atau ada bentuk yang lain sebagai persiapan yang cukup matang untuk menghadapi era pasar bebas ya Ayah. Karena dunianya udah beda nih. Ini generasi kita nih ya yang maju lagi nih ya. Yang berjuang lagi ya. Iya, tiap zaman itu kan membawa perbedaan tersendiri, membawa tantangan tersendiri. Makanya biasanya para ahli itu dengan sudut pandang mereka kan memilah-milah zaman ya. Ada kalau dalam pelajaran ekonomi dulu ada era pertanian, era industri, era perbankan, era komunikasi. Itu kan sebenarnya menunjukkan betapa tiap zaman itu membawa perubahan dan kita harus menyiapkan diri
diri untuk perubahan itu. Kalau tidak, ya kita mungkin akan ketinggalan. Ya bicara kasarnya itu adalah kita tidak laku di pasar profesional. Nah seperti itu. Nah kalau anak kita misalnya kita persiapkan untuk hidup di masa depan, tapi dengan menggunakan sistem yang masih menganut pendidikan masa lalu yang sudah ketinggalan zaman, ya jelas-jelas nggak laku. Jadi kalau kita bicara yang paling sederhana saja itu mobil. Kalau misalnya mobil sekarang udah tatarannya itu udah banyak keluaran-keluaran yang terbaru. Iya, terbaru. VVTi gitu. VVTi misalnya ya. Maka kalau misalnya ada sebuah pabrikan yang masih mengeluarkan mobil jenis karburator, mungkin dia nggak akan diminati lagi oleh para pembeli. Pasarnya susah gitu ya. Pasarnya susah seperti itu. Meskipun kadang-kadang harganya dibanting pun orang masih belum tentu membelinya, Mbak. Tapi kalau kita melihat ayah saat ini generasi kita rasanya juga cukup membanggakan ya. Ada beberapa berprestasi, bahkan juga rasanya kok anak-anak dulu bedalah dengan zaman-zaman saya seperti itu, ayah. Ya, begini, kalau kita bicara anak itu sama Tuhan itu sudah dilengkapi sebuah, kalau kita bicara komputer itu adalah prosesor ya. Prosesor yang disesuaikan sama zamannya. Jadi mungkin kalau komparasinya misalnya angkatan kita dulu masih Pentium 3, Mbak. Sekarang udah beda lagi. Sekarang sudah Core 2 Duo mungkin ya, atau dual core minimal ya, atau Core 2 Duo. Artinya Tuhan itu sudah tahu bahwa anak ini akan menghadapi zaman yang semakin berat. Sumber daya alam makin habis, ini makin iklim makin berubah-ubah dan sebagainya, dan Tuhan tahu itu semua. Jadi Tuhan sudah melengkapi di dalamnya sebuah software atau Pentium ya yang sangat tinggi. Hanya masalahnya kalau Pentium itu tinggi tapi dimasukkan program-program yang rendah, otomatis kan mungkin nanti kalau ibaratnya komputer nggak susah bacanya gitu ya. Iya, kita bayangkanlah komputer yang canggih tapi diisi program-program yang tidak canggih. Jadi ada tidak terbaca atau kemubaziran atau tidak sesuai dengan kapasiti yang sesungguhnya, dan anak ini nanti tidak berkembang. Jadi kira-kira perbandingan atau analogi yang paling mudah seperti itu. Baik, nah nanti kita akan coba lihat dan juga coba ulas ya tentang sejarah sekolah itu sendiri. Sebenarnya bentuk sekolah yang bisa merepresentasikan bagaimana persiapan kita terhadap anak-anak itu. Betul sekali, Mbak. Kita akan coba ulas kita lagi. Harus tahu dulu sejarah sekolah seperti apa dan sih dulu. Bentuknya seperti apa saja ya persiapan itu untuk menghadapi era pasar bebas. Jangan kemana-mana, smart listener, tetap bersama kami di Indonesian Strong from Home. Indonesia Strong from Home. Sesaat lagi, segera kembali. Kembali Anda ikuti Indonesia Strong from Home bersama Ayah Edi. Didukung oleh Edu Games, software komputer untuk pendidikan anak-anak. Orang tua memegang peran terbesar dalam mendidik anak untuk menjadi generasi sukses. Namun apabila orang tua lengah, maka peran tersebut akan diambil alih oleh lingkungannya. Mari kita ambil kembali peran itu dalam mendidik anak melalui program Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Halo Smart Listener, berjumpa lagi dengan saya, Ayah Edi, dalam program kesayangan kita, The Indonesian Strong from Home, membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. Kali ini kita akan berbicara tentang sejarah sekolah dan konsep pendidikan masa depan. Smart Listener yang berbahagia dimanapun Anda berada, pernahkah kita tahu asal-usul sekolah yang ada sekarang ini? Ya, sekolah tempat kita semua dulu bersekolah. Smart Listener, jujur saja, kami pun sebenarnya belum menemukan data pasti yang menceritakan asal-usul sekolah yang ada di dunia ini. Banyak sekali versinya. Namun, sejarah yang paling relevan mencatat bahwa Prancis merupakan salah satu negara yang ikut serta memberikan definisi sekolah dan mencatat sejarah perkembangannya. Konon, sekolah diambil dari bahasa Prancis, yaitu Schule, yang berarti taman. Jadi awalnya konsep sekolah itu adalah belajar di taman.
Oleh karena itu, tak heran jika mendiang Ki Hajar Dewantara memberi nama sekolahnya Taman Siswa. Pada zaman itu, sekolah dan cara pembelajarannya dibuat sangat nyaman dan menyenangkan bagi para siswanya. Mereka belajar di taman dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap objek yang ada di sekitar taman, hingga membuat kreasi-kreasi ciptaan pribadi secara bebas dalam bentuk yang beraneka ragam. Karena sekolah taman ini begitu menarik dan menyenangkan, maka tak heran jika dalam waktu yang relatif singkat jumlah peminatnya terus bertambah dengan sedemikian cepatnya. Sementara jumlah pertumbuhan taman tidak seimbang dengan jumlah peminat sekolah taman tersebut. Pada zaman itu, Prancis sedang mengalami revolusi industri besar-besaran, sehingga tingkat pertumbuhan pabrik jauh lebih pesat daripada tingkat pertumbuhan tamannya. Kebutuhan lahan untuk membangun fasilitas-fasilitas industri meningkat sedemikian pesatnya, sehingga banyak lahan-lahan yang semula kosong digunakan untuk membangun pabrik-pabrik ketimbang taman yang digunakan untuk sekolah. Lalu apa yang terjadi? Dari waktu ke waktu, biaya untuk membuat sekolah taman yang baru menjadi semakin mahal. Smart listener, di sisi lain, dampak dari revolusi industri tersebut adalah meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, mulai dari pekerja kasar hingga pekerja terampil dan ahli. Itu artinya juga bahwa kebutuhan pekerja dari para lulusan sekolah menjadi semakin tinggi. Namun, sekolah yang ada ternyata tidak mampu menyediakan lulusan dalam jumlah besar akibat keterbatasan taman yang mereka miliki sebagai tempat bersekolah. Sejak saat itulah maka muncul pemikiran untuk mengubah konsep sekolah taman menjadi sekolah gedung. Karena pemikiran sebagian besar masyarakat pada saat itu masih dipengaruhi oleh revolusi industri dan sistem pabrikan, maka mulailah dibuat sekolah-sekolah gedung dengan sistem tata ruang yang meniru tata ruang pabrik. Oleh karena itu, para sejarawan sering menyebut sekolah yang ada saat ini adalah sebagai sekolah fabrik atau The Fabrical School. Suasana belajar yang menarik dan tempat yang nyaman tidak lagi menjadi pertimbangan utama untuk membuat para siswa bisa belajar dengan baik. Dan yang jauh lebih dipentingkan adalah bahwa sekolah gedung dengan sistem pabrikan ini diharapkan dapat merekrut sebanyak-banyaknya siswa dan menghasilkan sebanyak-banyaknya lulusan tenaga kerja untuk kebutuhan industri yang sedang berkembang pesat saat itu. Smart listener, lalu bagaimana dengan kurikulumnya? Kurikulum juga konon ternyata berasal dari bahasa Perancis, yakni curricula, yang konon artinya adalah rencana pengalaman. Jadi kurikulum pada awalnya diartikan sebagai rencana pengalaman yang akan dilalui oleh anak di kehidupannya kelak, yang dirancang dalam bentuk sistem pembelajaran. Pada saat sekolah masih dalam bentuk konsep taman, kurikulumnya benar-benar dirancang berdasarkan rencana pengalaman yang akan dilalui oleh anak dalam hidupnya kelak. Oleh karena itu, subjek terbesar dalam proses pembelajaran lebih difokuskan pada proses pengamatan dan kreasi cipta. Sehingga apa yang diperoleh masing-masing anak melalui proses belajarnya akan berbeda-beda sesuai dengan objek-objek yang diminati oleh setiap anak. Dan setiap anak bisa bebas berkreasi sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sementara tugas para guru atau tutor hanyalah membimbing anak untuk menemukan objek-objek menarik bagi dirinya dan mendorong mereka untuk menuangkan hasil pemikiran pribadinya dalam bentuk kreasi yang beraneka ragam. Namun karena dunia industri saat itu menginginkan para lulusan yang siap pakai dan dalam jumlah yang besar pula, maka kurikulumnya pun pada akhirnya diubah ke dalam kurikulum yang berbasiskan industri. Kurikulum yang pada awalnya adalah sebuah upaya untuk membangun pengalaman pribadi dan kreasi bebas bagi masing-masing siswa, namun kini diubah ke dalam bentuk pengetahuan atau buku standar yang dirancang sama bagi semua siswanya. Smart listener, maka sejak saat itulah setiap anak yang bersekolah diharuskan untuk mengetahui hal yang sama, kemudian mengerjakan dengan cara yang sama, menghasilkan sesuatu yang sama, dan dinilai berdasarkan metodologi yang sama pula. Itulah konsep yang kemudian berkembang dan saat ini lebih dikenal sebagai Scholastic Aptitude Test atau yang disingkat dengan SAP. Dan tercatat pula dalam sejarah bahwa Alfred Binet, seorang psikolog dari Perancis, telah menciptakan sistem penilaian kecerdasan berbasiskan tes atau yang saat ini lebih dikenal sebagai tes IQ.
Ya, tes ini digunakan sebagai pelengkap perangkat ukur kecerdasan anak yang sampai saat ini masih banyak digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk bisa masuk ke sekolah sistem pabrikan tersebut. Smart listener dimanapun Anda berada, tahukah Anda perubahan apa yang mencolok yang dihasilkan oleh sekolah sistem pabrikan ini bagi anak-anak pada masa itu? Nantikan pembahasan selanjutnya dan tetaplah selalu mendengarkan Indonesian Strong from Home setiap hari di Smart FM. Saya Ayah Edi, hanya untuk Smart FM, The Spirit of Indonesia. Mari membangun Indonesia yang kuat melalui keluarga. Kita masih mengulas, Smart Listener, tentang sudah siapkah kita menyambut pasar bebas dunia bersama Ayah Edi dalam program Indonesian Strong from Home. Nah, tadi kita sudah ulas di awal ya Ayah tentang tentu saja bagaimana sih mempersiapkan generasi muda kita. Generasi muda kita yang paling penting bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka untuk menyambut pasar bebas dunia. Nah, tadi di depan kita sudah mendengarkan sedikit ulasan sejarah tentang sekolah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat latar belakang sekolah, nah ini bagaimana agar pemahaman kita tentang sekolah ini tepat gitu Ayah. Ya. Dengan kita tadi mendengarkan sejarah sekolah, mudah-mudahan ya para orang tua itu mengetahui asal-usul sekolah seperti apa. Jadi setiap kali meminta anaknya pergi ke sekolah itu tahu betul kenapa anak saya harus bersekolah dan untuk apa dia bersekolah. Nah, kalau kita lihat tadi dari ulasannya adalah sekolah itu sebenarnya adalah sebuah alat bantu ya untuk memberikan sebuah pembelajaran hidup pada anak. Pembelajaran hidup supaya nanti dia siap menghadapi zamannya. Nah, karena zaman itu berbeda-beda, idealnya sebuah sekolah itu menyesuaikan dengan zamannya dan selalu harus berbeda tiap zamannya. Nah, kemudian pada tahapan awal berdiri di sekolah itu kan jadi awalnya sekolah itu sendiri dilahirkan untuk mendidik orang-orang menjadi pemikir-pemikir. Jadi awalnya kalau kita perhatikan ya, zaman itu adalah zaman Renaissance. Nah, banyak dilahirkan para pemikir, terutama fokusnya adalah melahirkan para filosof. Nah, filosof ini adalah nantinya menjadi pemikir-pemikir dan pencipta. Apa saja yang diciptakan? Nah, itu banyak sekali Mbak. Kalau kita perhatikan ada yang di bidang ketatanegaraan. Jadi apa yang kita anut trias politika ini sekarang adalah hasil mereka dulu. Kemudian sains, ada hukum-hukum sains ya, hukum Archimedes, kemudian hukum ada aljabar dan sebagainya itu ditemukan oleh mereka. Kemudian art, lukisan-lukisan, pahat dan sebagainya. Dan pada akhirnya sekolah yang menghasilkan orang-orang hebat ini melahirkan sebuah era yang disebut sebagai era industri. Jadi industrialisasi ya, yang berawal tahun 1911 itu di Perancis. Nah, dari sanalah akhirnya tujuan sekolah itu mulai bergeser dari awalnya itu menciptakan para ahli. Nah, karena zamannya sudah berubah, sekarang yang dibutuhkan itu adalah para industriawan. Akhirnya sekolah itu dirancang untuk mencetak orang-orang yang nanti dibutuhkan oleh dunia industri tadi, Mbak. Nah, oleh karena itu mulailah terjadi perubahan. Kalau sekolah itu dulunya di taman, kemudian ditarik sekolah itu ke gedung. Dan bentuk gedungnya sendiri kalau kita lihat kelas-kelasnya itu mirip seperti ruangan kerja industri. Kemudian bangku-bangkunya berjajar itu seperti kerja industri kan, berjajar dan pakai seragam kan. Kalau biar kelihatan gitu ya. Persis. Kalau kita lihat pabrik konveksi, kemudian pabrik perakitan mobil dan motor, semuanya kan berseragam, semuanya mengerjakan satu yang sama. Nah, akhirnya kurikulum juga dibuat semacam kurikulum untuk berbasiskan industri. Jadi anak-anak yang masuk sekolah itu dibikin semuanya seragam, bisanya sama semua, seperti itu Mbak Nancy. Nah, itu dia di sana diceritakan bahwa sekarang ini zamannya sudah berbeda lagi dari zaman tahun 1911 di mana perubahan zaman itu demand-nya atau menuntut anak-anak keluaran sekolah itu bukan lagi menjadi orang-orang yang berseragam tapi menjadi orang yang spesialis. Nah, bagaimana kita melihat anak-anak yang generalis dan spesialis? Nanti mungkin kita ulas ya selepas boleh. Beberapa pesan Silakan. berikut. Smart Listener, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ayah Edi akan segera kembali untuk Anda di Indonesian Strong from Home. Indonesia Strong from Home, sesaat lagi segera kembali. Kembali Anda ikuti Indonesia Strong from Home bersama Ayah Edi. Didukung oleh Edu Games, software komputer untuk pendidikan anak-anak.
Dari lantai 2 Geraha Mandiri Jakarta, Jalan Imam Bonjol 61 Jakarta, kita masih bersama Anda di program Indonesian Strong From Home yang dihadirkan oleh Smart FM 95.9. Dan Smart Listener, Anda juga bisa mendengarkan program ini tentu saja setiap hari Sabtu bersama Ayah Edi melalui Smart FM Jakarta. Kita akan hadirkan ke seluruh jaringan Smart FM Network. Anda bisa mendengarkan melalui Smart FM Medan, Palembang, Pekanbaru, juga melalui Smart FM Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado, Semarang, Surabaya, dan Jakarta tentunya. Dan kita juga bersama Anda di seluruh radio-radio sindikasi yang juga ingin berbagi dan sharing tentang bagaimana sih sebenarnya mempersiapkan anak-anak kita ini dalam rangka menyambut pasar bebas dunia. Ini yang sudah di depan mata ya. Iya. Udah nggak berapa lama lagi. Tinggal hitungannya mungkin hitungannya jari. Ya 2 bulanan lah kurang lebih ya. 2010 ini akan segera kita hadapi. Bagaimana sebenarnya bentuk dari persiapan kita dalam rangka anak-anak ini bisa bersaing dengan dari luar ya, anak-anak dari luar. Nah tadi kita juga sempat mengulas tentang sebenarnya bagaimana sejarah sekolah ini mempersiapkan anak-anak kita ya. Nah Ayah tadi sempat mengulas dari zaman ke zaman ini ada perbedaan-perbedaan dari sistem pendidikan itu, dan terakhir tadi kita sempat membahas bagaimana satu era di mana 1911 dari Perancis ini eranya adalah industri ya. Nah ini mungkin yang kita bisa lihat ya, dan ini juga masih bisa kita rasakan bahwa semua itu diposisikan dalam bentuk yang seragam seperti itu, duduk juga mungkin berjajar seperti itu. Nah ini kita menjadi orang-orang yang generalis istilahnya seperti itu. Nah era pasar bebas membutuhkan orang-orang yang spesialis. Lalu letaknya bagaimana ya perbedaannya Mas? Ya gini Mbak Nancy, tahun 1911 itu adalah era pertama perubahan dari sistem pendidikan sebelumnya yang menciptakan para pencipta menjadi menciptakan para pekerja industri. Tahun 1911. Terus sistem pendidikan ini dianut sehingga pada tahun 1980 itu para praktisi pendidikan mulai sadar, oke, sekarang kelihatannya zamannya udah berubah nih, tuntutannya sudah berubah. Maka sejak tahun 80-an mulailah terjadi reformasi sistem pendidikan khususnya di negara Eropa atau di negara maju tepatnya untuk mulai menyesuaikan sistem pendidikannya untuk menghasilkan anak-anak yang sesuai zamannya. Nah, di situ diketahui bahwa kayaknya di milenium ini sudah berubah nih. Tidak lagi dibutuhkan pekerja-pekerja yang seragam, tidak lagi dibutuhkan pekerja-pekerja yang hanya sebagai industrialis, tapi lebih dibutuhkan yang spesialis. Jadi apapun. Kita mulai lihat zaman itu dokter yang dihargai lebih tinggi spesialis, seorang engineering spesialis juga. Dia spesialisnya apa? Apakah dam, apakah bangunan? Kalau bangunan spesialisnya apa? Apakah apartemen, apakah rumah dan sebagainya. Nah, akhirnya tahun 80-an ya, tepatnya kira-kira 30 tahun yang lalu ya, mereka sudah memikirkan ini dan mulai melakukan proses perubahan sampai sekarang tahun 2009. Udah 39 tahun mungkin ya. Kemudian sementara kalau kita perhatikan sistem pendidikan yang kita anut di sini itu masih lebih banyak miripnya dengan pendidikan era industrialis atau 1911 yang menciptakan para pekerja yang berseragam, kemampuannya seragam dan sebagainya. Nah, permasalahannya adalah tahun 2010, tahun depan. Nah, kedua jenis sistem pendidikan atau hasil produk dari dua sistem pendidikan ini akan dihadapkan head to head untuk compete, untuk bersaing. Head to head itu maksudnya berhadapan langsung gitu ya? Iya, jadi orang asing misalnya, boleh mereka jadi manajer rumah sakit di sini, kepala sekolah di sini dan sebagainya. Ayo compete. Nah, bicaranya tentang skill dan knowledge-nya mereka. Nah, mereka sangat spesifik sekali. Kalau sekolah apa? Pendidikan dasar atau pendidikan tinggi. Kemudian kalau industri jelas sekali mereka sangat spesialis. Bahkan mereka punya spesialis hanya untuk black box pesawat, cukup itu saja. Dan ini akan ditandingkan oleh orang-orang kita yang mengetahui pesawat secara keseluruhan tapi tidak spesialis. Nah, itulah kira-kira gambarannya nanti yang akan dihadapi anak kita. Sementara sistem pendidikan yang saya pelajari, waktu itu saya sempat diundang ya Mbak ya oleh sebuah sekolah di Singapura ya, Singaporean School. Nah itu bukan di Singapura, di Indonesia, tapi sekolah Singapura. Nah itu waktu saya bicara tentang sistem pendidikan yang saya jabarkan, pendidikan masa depan ini, ternyata mereka mengatakan di kita itu sekarang sudah dipraktekkan dan sudah menjadi proyek pendidikan masa kini. Nah, ya negara tetangga kita saja ya, Singapura yang sekecil itu sudah mempersiapkan
mempersiapkan diri jauh-jauh. Nah, sementara negara Eropa itu sudah 30 tahun yang lalu. Artinya apa? Anak-anak yang belum kita siapkan ini harus bertanding dengan anak yang sudah dipersiapkan 30 tahun yang lalu. Ya, jadi Bedaannya kebayang. cukup ini ya. Iya, Cukup kebayang. Saya sudah membayangkan sekarang saja cari kerja sudah sangat sulit, apalagi nanti zaman itu. Kalau kita hanya sebagai generalis, mungkin nanti akan ditempatkan di posisi-posisi yang terbawah. Orang selalu akan cari posisi-posisi tertinggi itu yang spesialis. Oke, kamu spesialisnya apa? Spesialisnya apa? What are you expertise at? Gitu. Jadi keahlian kamu tuh apa sih? Gitu. Oke, nah ini menarik ya bicara soal bagaimana mempersiapkan mereka. Dan sekarang kan kalau kita bilang soal pendidikan, hampir rata-rata semua orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Setidaknya menyekolahkan mereka di bidang yang terbaik. Betul sekali, Mbak Nancy. Nah, ini sudah cukupkah ini saja atau ada bentuk keahlian yang lain, spesialis yang lain yang memang harus menjadi satu paket gitu ya, menjadi kelengkapan dari kita sebagai satu sosok yang akan nanti bersaing di era pasar bebas? Ya, pertanyaannya bagus sekali, Mbak. Tadi Mbak Nancy, banyak orang tua yang menginginkan anaknya itu sukses dan sebagainya sehingga menyekolahkan di tempat yang mahal, yang plus, yang ini, yang itu, atau plus-plus gitu ya. Nah, saya akan membedah pernyataan antara yang dibutuhkan anak dengan yang diinginkan. Dibutuhkan sama diinginkan itu beda, Mbak. Ya. Orang tua menginginkan begini tapi zaman membutuhkan ini. Nah, kita harus mengikuti bukan yang kita inginkan tapi yang dibutuhkan oleh zamannya. Apa sih yang dibutuhkan oleh zaman? Bagaimana melihat perbedaan itu ya? Ya, begini, ya Mbak Nancy. Kalau yang diinginkan orang tuanya, orang tua itu biasanya ingin anaknya kalau mau masuk SD bisa baca. Tapi apakah itu yang dibutuhkan oleh zamannya? Bukan. Yang dibutuhkan oleh zamannya itu adalah anak-anak yang kreatif, yang memiliki problem solving, kemudian yang memiliki kemampuan memecahkan masalah-masalah yang tinggi. Nah, itu jadi pimpinan-pimpinan perusahaan. Kalau cuma pandai baca, pandai tulis dan sebagainya, itu hanya jadi sekretaris mungkin, atau hanya jadi juru ketik. Nah, ini kita harus memahami betul antara yang dibutuhkan dengan yang kita inginkan. Nah, coba saya pernah dalam satu seminar itu mensimplifikasikan apa sih yang dibutuhkan pada zaman milenium ini. Yang pertama biasanya adalah bahasa, Mbak. Jadi bahasa itu dibutuhkan oleh anak kita sepanjang kita tidak menjadi seorang yang sangat ahli. Tapi kalau kita sangat ahli, orang yang akan belajar bahasa kita. Nah, sepandai apapun kita, kalau misalnya kita lagi presentasi dengan pewawancara kita, kalau kita nggak bisa menguasai bahasanya, repot, Mbak. Satu. Yang kedua, orang asing itu selalu tanya. Saya dulu selalu diwawancarai oleh orang-orang asing, pewawancara saya. Mereka selalu tanya, what is your expertise at? Apa sih keahlian kamu? Jadi bukan berapa tinggi nilai kamu, bukan berapa IPK kamu, tidak gitu. Kemudian habis gitu, jadi keahlian dan sebagainya. Yang ketiga adalah life skill atau karakter, karakter yang membawa kita sukses. Nah, ini ucapannya Pak Yaakob, saya setuju ini. Yang membawa kita sukses dan kita survive itu karakter, bukan skill, gitu. Jadi 3 poin penting itu adalah language, ya, international language. Orang sekarang sudah bicaranya bahasa second foreign language, bukan second language. Kemudian yang kedua tadi apa, Mbak? Skill. Ya, skill apa? Yang ditanyakan itu kamu jagonya apa sih? Kamu ahlinya apa? Bidang spesifiknya apa? Kata Pak Yaakob, kalau kamu nggak punya itu berarti kamu generalis. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah yaitu karakter. Kita punya bahasa bagus, kita punya skill, oke, tapi kita punya karakter jeblok, itu biasanya dibuang, Mbak. Sama orang-orang asing. Ini menjadi satu kesatuan. Sama international attitude ya. International job ini kan atau works atau dunia bisnis internasional kan punya attitude. Kalau attitude-nya ini nggak masuk, kita sebentar aja masuk sana. Atau mungkin nggak dapat kesempatan malah. Bisa jadi. Aduh, jangan sampai ya. Semoga kita tetap punya kesempatan. Sementara Katie Herspezik waktu itu di Amerika tahun 80-an, dia mengatakan, coba kita lihat, kita perhatikan apakah anak-anak kita difokuskan ke 3 hal itu. Languages, mungkin mereka sudah menguasai. Kemudian skill, kemudian attitude atau karakter. Dan faktanya, kata Katie Herspezik, anak kita lebih dekat kok ke sistem pendidikan tahun 1911 alias dunia industri. Kata Katie, coba kalian lihat, masuklah ke sekolah, lihat gedungnya, persis kan seperti pabrik konveksi, kotak-kotak. Kemudian kalian lihat, waktu itu di Amerika masih berseragam. Murid-muridnya pada berseragam persis kan sama pabrik Levi's, katanya, konveksi Levi's. Nah, habis gitu barulah Amerika mencopot seragam dari sekolah. Jadi SD, SMP mereka pakai baju bebas. Tapi itu nggak masalah karena hidup ini adalah pilihan. Program ini hanyalah awareness, kemudian hanya pemberitaan saja. Tapi decision making tentunya pada pendengar sekalian, pada pengambil kebijakan dan siapapun yang mendengar acara ini. Oke, jadi 3 hal penting tadi yang perlu dipersiapkan ya untuk menyambut era pasar bebas ini. Selain tadi bahasa,
bahasa, lalu juga skill dan karakter. Nah, kalau boleh ayah berikan contoh yang lebih spesifik ya dari ketiga hal ini, apa sih kalau sekarang kan sepertinya anak-anak kita udah jago-jago lah kalau bahasa ya. Begini. Nah, ini bahasa yang dimaksud apakah bahasa lain yang perlu kita kuasai selain bahasa kita, bahasa Indonesia? Ya, begini Mbak Nancy. Saya mengatakan bahasa tadi, catatannya adalah apabila kita tidak menjadi orang yang sangat ahli. Oke. Ya, tapi kalau kita menjadi orang yang sangat ahli, kita tidak perlu bahasa asing. Lihatlah bangsa Jepang. Itu orang-orang ahlinya nggak jago itu bahasa asing. Tapi orang asing lah yang belajar bahasa Jepang. Yes. Oke. Jadi bahasa itu sebenarnya adalah perlu nggak perlu. Nah, kalau kita yakin bahwa kita hebat, maka kita berbahasa Indonesia saja cukup. Contoh konkretnya adalah anaknya seorang sekarang katanya mantan guru besar dosen kimia di UGM, namanya Pak Joko Susilo kalau tidak salah. Itu anaknya homeschooling. Dia menjadi orang yang sangat hebat, berhasil menciptakan alat deteksi jantung ya, fonograf apa-apa itu namanya, kemudian alat-alat kedokteran dan sebagainya yang dipatenkan di Jerman, kemudian diuji di Belanda. Nah, anak-anaknya ini dalam kapasitas dia berhasil menciptakan berbagai alat-alat kedokteran yang diakui di negara maju. Nah, orang sana akan mencari interpreter supaya bisa bicara dengan beliau yang berbahasa Indonesia ini. Jadi kalau kita misalnya standarnya seperti anak Pak Joko yang sangat spesialis dan pencipta hebat yang ciptaannya itu berguna dan digunakan oleh banyak diakui oleh masyarakat dunia, maka masyarakat dunia lah yang belajar bahasa Indonesia. Seperti itu. Itu gambarannya, Mbak. Jadi yang paling penting itu adalah spesialis atau skill, kemudian karakter. Karakter sama spesialis ini akan menjamin orang akan sukses dan survive. Nah, ini bentuk karakternya seperti apa ya? Konkretnya? Iya, bentuk karakternya seperti ini. Misalnya ya, yang paling sederhana dari karakter itu adalah trust. Kita bisa dipercaya. Ya, kalau barang ini baik, kita katakan baik. Kalau durasi barang ini misalnya hanya tahan 3 tahun, kita katakan 3 tahun. Gitu. Jadi orang akan senang dealing with us. Nah, kemudian honest atau jujur. Kita jujur dalam artian ya tidak mencuri, tidak korup, tidak memanipulasi. Akhirnya kita akan dipercaya. Nah, banyak teman-teman saya di foundation mengatakan bahwa orang asing tuh yang mau nyumbang banyak, but they don't believe. Gitu. Makanya seringkali foundation itu selalu join dengan foundation asing sebagai perwakilan foundation lokal, karena they don't believe with local foundation. Saya tidak mengatakan local foundation semuanya begitu, tapi kawan saya cerita bahwa banyak local foundation yang tidak dipercaya, tidak memberikan trust pada donatur. Nah, seperti itu. Kejujuran memang ini selalu ditempatkan pada sisi yang pertama. Of course. Bagaimana mungkin kalau sebuah pimpinan perusahaan tidak jujur, anaknya akan jujur, anak buahnya akan jujur, wakil-wakilnya akan jujur. So, banyak sekali unsur karakter ya. Iya. Oke, jadi bicara soal jujur, baru nanti kita lihat yang lain lagi ya. Kerja keras. Iya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita mesti jujur nih, kita mesti break dulu ya. Ini saat-saatnya nih ya. Saat-saatnya kita akan berbagi informasi yang lain. Jadi, smart listener jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesian Strong From Home. Indonesia Strong From Home. Sesaat lagi, segera kembali. Kembali Anda ikuti Indonesia Strong From Home bersama Ayah Edi. Didukung oleh Edu Games, software komputer untuk pendidikan anak-anak. Kita kembali lagi untuk Anda dan tentu saja masih berbincang bersama Ayah Edi, praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan juga holistic learning. Kita kembali mengulas tentang bagaimana persiapan kita dalam rangka menyambut pasar bebas dunia, khususnya dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita ya Betul sekali, generasi kita ke depan. Tadi di sesi ketiga ada poin yang coba saya garis bawahi, bahwa untuk menghadapi era pasar bebas itu diperlukan satu, keahlian kita mungkin di dalam berbahasa dan juga ada skill di sana ya. Jadi mungkin kita boleh sekolah lulusan mana, tetapi apa keahlian kita itu juga yang melengkapi melengkapi diri kita dan juga jangan lupa karakter ya. Karakter bagaimana menyambut era pasar bebas itu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan karakternya seperti apa. Nah, Ayah, kalau kita mengulas dari 3 hal ini, bagaimana sih bentuk persiapan kita dalam menyambut era Millennium 2 atau era pasar bebas 2010 ini? Sistemnya kah? Lalu anak-anaknya seperti apa?
Ya, tentunya kalau kita misalnya ingin mempersiapkan anak kita ini menghadapi milenium, yang pertama yang dibutuhkan adalah kesadaran bahwa zaman anak kita sudah berubah. Jadi jangan lagi kita paksakan anak kita menggunakan sistem yang dulu digunakan kepada kita. Nah, yang kedua, setelah kesadaran itu muncul, kita belajar bagaimana sih bisa memenuhi 3 kriteria itu apabila ternyata sekolah kita tidak memenuhinya. Baik. Nah, saya membantu para orang tua secara pribadi membimbing anak-anaknya untuk memenuhi ketiga kriteria itu. Nah, saya juga membantu para sekolah yang sudah mau berubah mengikuti mempersiapkan anaknya. Banyak juga kok sekolah yang sudah mau berubah. Yeah. Nah, apa sih yang pertama kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah fokusnya mengubah dari model generalis menjadi ke arah spesialis. Nah, cara yang paling sederhana seperti apa? Kalau sekarang misalnya anak kita harus banyak belajar sebagai berbagai macam hal, maka mulailah kita pilih-pilih pelajaran-pelajaran mana yang memenuhi 3 kriteria tadi. Kriteria pertama, bahasa. Oke, nak, bahasa. Nah, bahasa Indonesia kamu bagus, bahasa Inggris kamu atau bahasa asing kamu satu harus bagus. Di Indonesia dan Inggris atau Indonesia dan Jepang atau apapun bahasa asing kamu harus kuasai, nak, gitu. Kalau kamu sudah cukup bahasa ya. Kemudian yang kedua, skill. Dari sekian banyak mata pelajaran ini, mana nak yang paling kamu sukai? Nah, itu saja yang paling bagus. Yang lain nggak perlu bagus. Nggak apa-apa. Karena nggak ada yang kita katakan semua orang itu hebat semua. Misalnya yang pandai matematika, pasti dia kurang di melukis atau dia kurang di bahasa. Nah, sekali lagi saya katakan, seperti Mbak Nancy misalnya melamar di sebuah perusahaan, pasti ditanya, what are you? What are you itu artinya kamu tuh siapa? Atau kamu tuh spesialisnya apa? Itu yang harus dijawab. Nah, itu yang harus dijawab juga oleh anak kita. Kamu tuh jagonya di mana? Jadi jangan khawatir dan nggak usah minder kalau kita mahasiswa misalnya ditanya kita nggak tahu. Tinggal katakan saja, oh itu bukan spesialisasi saya. Tinggal katakan itu. Dan orang asing pun begitu. Dia bergelar profesor, tapi kalau sosiologi ditanya tentang matematika, oh that not my specialization. Jadi nggak usah malu. Kalau kita kan dibutuhkan kejujuran tadi ya. Iya. Kalau di sini kan ada terkesan kalau misalnya Anda mahasiswa, Anda harus tahu semua hal. Politik Anda harus tahu, ini harus tahu. Ya kalau kita bukan jurusan politik, that's not my area gitu. Itu bukan area saya. Tanyalah ke mahasiswa politik. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, character building. Kalau sekolah tidak melakukannya, kita bantu dari rumah. Bagaimana caranya? Gampang kok caranya, tapi susah juga. Bagaimana caranya adalah berikan contoh melalui kita orang tuanya. Oh, ada teladan ya? Ada teladan ya dari kita berdua. Nah, saya melakukannya adalah dengan memberikan kesempatan anak saya untuk mengkritik setiap kesalahan saya. Mereka masih 5 tahun loh, Pak. Mereka sudah banyak mengkritik saya. Dari suara, dari vokal, dari apapun, saya sering dikritik dan saya katakan, saya minta maaf nak, nanti tolong kasih tahu lagi kalau ayah salah. Nah, dari sanalah anak kita belajar tentang sebuah pembentukan karakter. Kenapa? Dari sana juga kita belajar, dari anak kita juga kita belajar bahwa cara mendidik kita benar atau salah. Gitu, dari bentukan karakter mereka. Nah, ya kalau kita melihat dari sistem pendidikan di negara maju seperti itu ya, yang sudah mulai mengembangkan sistem pendidikan yang mungkin memiliki 2 jalur ya, ada spesialis dan generalis. Nah, ini bagaimana sih kita mempersiapkan mereka? Kalau sekarang kan kita lihat anak-anak kita kan ada yang akademik, ada yang non akademik seperti itu. Nah, ini bentuknya seperti apa konkretnya? Begini, Mbak Nancy, di luar negeri waktu itu saya ingat ya sejarahnya waktu saya diundang oleh sekolah Singapura, saya katakan bahwa pendidikan masa depan seperti ini. Tapi waktu itu saya diminta bicara, saya bilang nanti dulu saya bicara dulu sama prinsipalnya. Takutnya apa yang saya jelaskan nanti justru hit back ke sekolah Anda, gitu. Jadi kita harus sinkron dulu. Benar nggak yang Anda lakukan di sini adalah yang akan saya presentasikan minggu depan. Kemudian saya bicara dengan prinsipalnya orang dari Singapura langsung. Beliau mantan asisten pendidikan di Singapura. Beliau katakan, Edi, ini sudah diimplementasikan di sekolah kota, so next week go ahead, you present, katanya. Akhirnya saya present dan intinya adalah bahwa sekolah masa depan itu adalah sekolah yang membimbing anak-anak dari SD. Itu mereka udah tahu mau kemana tujuan hidupnya, mau jadi apa. Nah, baru SMP-nya di situ dibagi menjadi 2 kelompok. Kalau ternyata tujuannya itu jalurnya adalah spesialisasi yang non-akademik, maka dia masuk ke kelas yang non-akademik. Di Singapura itu namanya academy. Kemudian kalau dia masuknya ke jalur yang akademik
justru yang akademik, maka dia dimasukkan ke kelompok sekolah atau pembelajaran atau kurikulum yang akademik. Itu nanti karirnya masuknya ke university. Dia akan dapat gelar S1, S2 dan seterusnya. Nah, dari situ dipecah. Jadi ada anak yang masuk the star line, jalur bintang, ada anak yang masuk jalur akademik, profesor, doktor dan sebagainya. Nah, yang jalur bintang ini nanti dia akan jadi pembalap hebat, petenis hebat, perenang hebat, penyanyi hebat, musisi. Benar-benar yang spesialis gitu ya. Sangat spesialis. Oleh karena itu kalau kita perhatikan Mbak, ya negara-negara maju itu selalu punya pembalap nomor 1, petenis nomor 1, perenang terbaiknya, perenang gitu ya. terbaik, sains terbaik, apa industriawan terbaik, ini terbaik. Jadi the whole people-nya itu jadi yang terbaik, cuma beda-beda bidangnya. Gitu. Nah kalau di kita masih punya kecenderungan the big five. Apa sih the big five? Coba kita tanya anak-anak, sayang kalau besar mau jadi apa? Jawabannya apa kira-kira Mbak Desi? Dokter gitu ya. Nah, itu yang saya sebut sebagai the big five. Kalau memang dia mau jadi dokter sungguhan, no problem. Jadilah dokter asal yang benar-benar yang spesialis. Iya, spesialis dan menjiwai kedokterannya. Seperti misalnya kita punya dokter Kasim, yang orang tuh kalau ngobrol tuh enak, belum dikasih obat udah berasa sembuh. Oke. Karena mungkin ada sisi lain ya daripada dari hanya sekedar mungkin keahlian beliau ya. Iya, yang jadi satu spesialisnya ya. Iya, tetapi jika tidak, biarkanlah anak kita menjadi apa yang diinginkannya. Kalau dia suka main lumpur, biarkanlah dia jadi ahli geologi supaya lumpur Lapindo itu bisa ditutup. Oke. Nah, karena ini contoh-contoh konkret. Iya, contoh-contoh konkretnya nyata. Karena anak kita itu tidak diarahkan ke sana, sementara dia hobinya main lumpur, kita larang main lumpur, akhirnya kita tidak punya ahli untuk menutup sumur itu. Itu awalnya dari sana, Mbak Nancy. Jadi kalau boleh meminjam ada satu tagline ya, berani kotor tuh nggak apa-apa ya, belajar juga sesuatu di sana. Tidak ada yang sia-sia dan hidup ini is a learning process everywhere you are, wherever you are and whenever you are. Oke, jadi kesempatan kita juga untuk bisa selalu belajar. Nah ini karena kita setiap Sabtu ya hadir. Betul sekali, Mbak ini Nancy. bisa sharing dengan Smart Listener dimanapun Anda berada di seluruh jaringan Smart FM, juga radio-radio sindikasi. Senang sekali bisa terus berbagi, karena tentunya berbagi ini kita bisa belajar, saling belajar ya. Sama-sama belajar. Saling belajar bagaimana memberikan yang terbaik. Ya. Nah pastinya kita juga masih terus ini akan mendiskusikan hal ini. Ya. Bentuk persiapan-persiapan yang lain yang harus juga dipersiapkan oleh anak-anak kita dari 3 hal yang cukup mendasar tadi, dari bahasa, skill dan juga karakter akan kita kupas lagi. Ya. Tapi tentunya saya juga perlu berbagi informasi yang lain ini. Selepas kita dengarkan Jurnal 9 tepat pukul 11, kita akan kembali lagi bersama Ayah Edi untuk mengulas hal yang lain lagi, karena kita ingin tahu lebih banyak lagi ya bentuk-bentuk persiapan yang lebih nyata yang mungkin lebih bisa kita aplikasikan ya saat ini juga. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Iya, tentu saja Mbak Nancy. Terlambat itu bisa dikejar kok. Bisa dikejar ya. Ya. Tapi bagaimana kekuatan kita dan ini ya yang niatan baik kita ya. Iya. Untuk bisa mengejar hal itu. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesian Strong From Home. Indonesia Strong From Home. Sesaat lagi, segera kembali. Kembali Anda ikuti Indonesia Strong From Home bersama Ayah Edi. Didukung oleh Edu Games, software komputer untuk pendidikan anak-anak. .9 Smart FM Jakarta masih berbagi inspirasi dan motivasi di program Indonesian Strong From Home, dan kita juga masih mengulasnya bersama praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning, Ayah Edi. Kita kembali lagi setelah berbagi informasi tadi dalam Jurnal 9 dan kita masih membahas tentang bagaimana kita sebagai orang tua menyiapkan generasi ke depan ya dalam menyambut pasar bebas dunia yang ini tinggal hitungan bulan lah ya, udah bukan tahun lagi. 2010 sudah diambang mata kita ya, udah sudah dekat sekali waktunya. Nah ini kalau kita melihat dari sejarah sistem pendidikan itu sendiri ya, bagaimana latar belakangnya, dan sebenarnya kalau kita melihat kondisi saat ini seperti apa sih yang diinginkan Ayah? Ya. Jadi tadi sebelumnya di sesi 1 kita ada ulasan tentang sekolah ya, sejarah sekolah. Kenapa kita ulas? Karena kebanyakan orang tua itu mewajibkan anaknya bersekolah, tapi tidak tahu kenapa kok anaknya harus bersekolah dan seperti apa sih asal-usulnya sekolah. Nah jadi dulu itu waktu pertama kali dicanangkannya sekolah itu sebenarnya sebagai alat bantu, Mbak. Alat bantu untuk mengajari anak nanti mengarungi hidupnya. Jadi bagaimana caranya supaya dia siap nanti diajarinya sekarang. Nah
nantinya itu tentunya diprediksikan berdasarkan zaman yang akan dia hidup nanti, zaman yang akan diarungi nanti. Nah, kalau kita lihat tahapan-tahapannya, setiap zaman itu ternyata beda-beda, Mbak. Yeah. Zaman pertama kali sekolah itu didirikan, itu zaman kalau kita boleh katakan adalah zaman Renaissance, maka di zaman itu sekolah itu diadakannya di taman, kemudian di tempat-tempat yang nyaman. Nah, kemudian apa yang dihasilkan atau target utama dari sekolah itu adalah untuk menghasilkan anak-anak sebagai seorang pencipta atau creator, atau ke arahnya filosof untuk menjawab permasalahan-permasalahan hidup dan permasalahan alam. Nah, akhirnya apa yang terjadi di fase itulah muncul banyak sekali lulusan-lulusan yang pada akhirnya menjadi pencipta-pencipta, penemu-penemu hukum alam, hukum Archimedes dan sebagainya. Kemudian menemukan sistem ketatanegaraan yang kita pakai sekarang seperti trias politika dan sebagainya. Nah, selanjutnya setelah para penemu ini berhasil menemukan di antaranya adalah mesin-mesin industri, maka zamannya mulai tumbuh dan berpindah ke arah zaman industri, yakni tahun, kalau nggak salah kira-kira tahun 1911 atau awal abad 19. Nah, itu beralih dari zaman Renaissance menciptakan anak-anak sebagai penemu ke arah industrialis. Sehingga kebutuhan hasil dari sekolah itu berpindah juga, dan sekolahnya pun waktu itu menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan zamannya, zaman industrialis tadi. Nah, mulailah diciptakan sekolah-sekolah dengan berbasiskan pada industri. Kita lihat gedung-gedungnya modelnya persis sama seperti kantor-kantor industri. Kemudian kurikulumnya pun disamakan supaya anak-anak ini nanti keluar memiliki kemampuan yang sama. Nah, karena itulah yang dibutuhkan oleh tenaga-tenaga industri. Nah, kemudian juga berseragam, seperti seragamnya ya, persis seperti orang-orang yang bekerja di industri. Nah, cuma belakangan sejak tahun 80-an mulai lagi dievaluasi bahwa ternyata abadnya sudah berubah ini. Sudah terjadi pergerakan perpindahan arah kebutuhan zaman. Yakni apa? Tidak lagi zaman ini membutuhkan lebih banyak generalis atau para pekerja industri, tapi lebih banyak membutuhkan para spesialis. Nah, harusnya pada saat zaman berubah demand, harusnya sekolah menyesuaikan diri bahwa sekolah-sekolah itu harus melakukan perombakan sistem untuk menyiapkan anak-anak di eranya mereka, yakni era spesialis. Penyesuaian seperti itu bentuknya ya? Ya, kira-kira begitu. Harus disesuaikan lagi karena apa? Sekolah ini adalah sebuah alat bantu supaya anak bisa sukses di kehidupannya. Otomatis pada saat nanti kehidupan dia berubah, zaman dia berubah, demand dari kehidupan dia berubah, harusnya sekolah juga mempersiapkan perubahan-perubahan itu. Tidak lagi bisa misalnya anak yang hidup di zaman depan milenium itu dididik dengan dengan kurikulum tahun 1911. Kira-kira seperti itu, Mbak. Dengan kita menyadari ini semua, maka kita perlahan-lahan bisa mulai mengukur apakah sebenarnya sistem pendidikan yang tempat anak kita bersekolah saat ini cocok dengan zaman yang akan dia hidup nanti di era tentunya pasar bebas. Seperti itu kira-kira. Nah, ini bentuk yang perlu kita persiapkan seperti apa sih ya kalau di era pasar bebas sendiri, apa yang dibutuhkan nantinya? Ya, kembali lagi bahwa kalau kita melihat pasar bebas, kita kembali lagi kalau menurut Edward de Bono adalah kita coba pelajari kebutuhan atau demand zaman. Karena jangan kita berpikir pada keinginan. Keinginan orang tua ingin anaknya sukses, makanya disekolahkan di sini berdasarkan keinginan. Tapi apakah kita beracu pada kebutuhannya dia? Oleh karena itu Edward de Bono waktu itu diminta oleh pemerintah Kanada untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang dibutuhkan, perubahan-perubahan apa yang dibutuhkan oleh zaman milenium, sehingga sekolah kita bisa merubah atau mengubah atau memperbaiki diri untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Waktu itu ditemukan bahwa kebutuhan utama salah satunya ada 3 poin prinsip, tiga poin yang menjadi kebutuhan nanti anak kita di zaman milenium. Yang pertama adalah kebutuhan berbahasa atau berkomunikasi. Salah satunya adalah bahasa asing. Nah, bahasa asing ini akan membantu anak-anak untuk bisa beradaptasi dengan bangsa manapun, kemudian dengan permasalahan apapun. Nah, apabila kita menguasai satu saja bahasa asing, paling tidak kita bisa berkomunikasi dengan satu bahasa itu. Tapi, bahasa asing ini sifatnya lebih opsional. Kenapa? Manakala kita menjadi orang yang sangat ahli di bidangnya, maka oranglah yang belajar bahasa kita, bukan kita belajar bahasa orang. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang mutlak harus dikuasai oleh anak adalah skill atau expertise atau keahlian. Keahlian apa yang benar-benar menjadikan kamu seorang ahli yang orang lain tidak mampu melakukan itu. Karena yang dicari adalah orang-orang semacam ini. Yang dihargai tinggi adalah para spesialis.
spesialis. Kita bicara tentang dokter saja spesialis yang lebih tinggi daripada dokter umum, apresiasi secara finansialnya. Jadi mungkin boleh diaplikasikan dalam bentuk kita bersekolah dimanapun ya mungkin punya gelar apapun, tetapi juga harus punya satu keahlian tersendiri, spesialis tersendiri ya. Spesialis. Nah, kalau kita sudah menjadi seorang expert atau spesialis di bidang tertentu, ada satu hal lagi yang mutlak juga harus dimiliki oleh seorang anak adalah karakter atau attitude baik yang diakui secara universal. 3 hal inilah yang menjadi pokok pilar yang menolong anak kita nanti di zaman pasar bebas. Nah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah atau lembaga pendidikan akan disesuaikan dengan 3 kebutuhan ini. Jadi bukan keinginan kita, tapi kebutuhannya itu. Kalau kita melihat dari kebutuhan era pasar bebas ya 2010, apakah sebenarnya sistem atau yang ada sekarang nih, kurikulum yang sekarang ini sudah menjawab hal ini? Nah, mari sama-sama kita renungkan, mari sama-sama kita pikirkan dan evaluasi. Coba kita lihat. Yang dibutuhkan zaman anak kita adalah language. Jadi artinya apa? Yang penting itu kamu milih satu bahasa yang ingin kamu kuasai. Bahasa apapun itu sebagai bahasa komunikasi nanti antar bangsa. Nah, apakah itu sudah menjadi kewajiban? Ya, saya pikir itu sudah. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang spesialisasi atau expertise. Nah, ini yang kita perlu pertanyakan. Anak kita masih diminta untuk belajar semua mata pelajaran yang dia tidak sukai. Dia harus bernilai bagus di semua mata pelajaran. Dia harus begini dan begitu, dan dia menguasai banyak sekali hal. Nah, kalau kita meminta dan mendidik anak kita untuk menguasai banyak hal, itu namanya generalis, bukan spesialis. Jadi itu perlu kita sadari bersama. Nah, mari kita renungkan. Yang ketiga adalah kita bicara tentang karakter building. Seberapa banyak muatan sekolah kita memberikan karakter building. Kita tidak perlu mengevaluasi sistemnya, kita cukup mengevaluasi saja hasilnya. Kita lihat geng motor, kita lihat geng nero, kita lihat kekerasan, kita lihat anak-anak remaja sekarang, penyimpangan perilaku. Itu adalah indikator dari muatan moral yang diberikan di lembaga pendidikan, baik di rumah ataupun di sekolah. Jadi karakter building ini ada kaitannya kalau dulu pelajaran budi pekerti seperti itu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Pelajarannya mungkin bisa saja ada, misalnya pendidikan moral Pancasila atau apapun namanya, tapi bagaimana proses pembelajarannya itu yang perlu kita evaluasi. Kenapa sampai mereka cuma mampu menghafal pasal-pasal, butir-butir, poin-poin, tapi mereka tidak mampu mengaplikasikannya. Kalau orang Inggris waktu itu mengatakan sekolah yang doing, sekolah yang menghafal, bukan yang being, bukan menjadikan anak. Seperti itu. Jadi mari kita evaluasi bersama dari hasil anak-anak kita yang ada sekarang, supaya kita tahu berapa siap mereka menghadapi zaman pasar bebas nanti. Seberapa siap attitude mereka, seberapa siap karakter mereka. Apakah mereka memiliki karakter kerja keras atau karakter yang santai-santai saja? Apakah mereka punya trust, orang yang bisa dipercaya atau anak yang bisa dipercaya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, seberapa expert anak kita? Apakah cuma expert daerah, expert nasional, atau expert internasional? Nah, yang ketiga adalah sudahkah anak kita menguasai paling tidak satu saja bahasa asing? Baik, nah ini persiapan ya untuk bisa memerangi pasar bebas ya. Jadi mungkin kita juga punya kesempatan mensiasati ya. Ya, pasar bebas itu bisa jadi peluang buat anak kita, peluang yang sebesar-besarnya karena dia punya kesempatan untuk bekerja di negara manapun. Tapi bisa jadi ancaman kalau kita tidak siap. Kalau kita belum mempersiapkan diri ya. Betul sekali. Dan semoga kita juga masih punya kesempatan untuk bisa mempersiapkan diri mereka ya sebaik mungkin untuk bisa menghadapi era pasar bebas ini. Nah, kita juga akan kembali mengulas ini, dan Anda juga ingin sharing, masih kami undang melalui SMS ke 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali selepas beberapa pesan berikut ini. Indonesia Strong from Home. Sesaat lagi, segera kembali. Kembali Anda ikuti Indonesia Strong from Home bersama Ayah Edi. Didukung oleh Edu Games, software komputer untuk pendidikan anak-anak. Sudah siapkah kita menyambut Pasar Bebas Dunia 2010? Nah, bagaimana mempersiapkan anak-anak kita? Masih kita ulas bersama Ayah Edi, dan kita juga masih bersama Anda di Indonesian Strong from Home. Nah, tadi Ayah sudah mencoba memberikan satu inspirasi bahwa bentuk bagaimana sih persiapan itu diperlukan. Ada 3 poin pentingnya ya. Yaitu bagaimana mempersiapkan mereka secara bahasa, secara komunikasi yang akan digunakan nanti, dan juga skill ya, keahlian mereka. Betul. Jadi boleh lulusan mana aja, boleh gelarnya apa aja, tapi kita harus punya
spesialisasi ya. Betul sekali. Dan yang ketiga tadi adalah poinnya karakter building. Karakter building ini dibutuhkan karena ini nanti bentuk dasar kuat mereka untuk bisa menghadapi kehidupan yang lebih luas lagi nih Ayah ya. Iya, betul. Berbagai macam tantangan yang akan dihadapi. Skalanya mereka tidak hanya nasional, tapi regional juga internasional. Ya. Mereka akan punya pegawai, mungkin kalau jadi atasan punya pegawai dari Inggris, dari Spanyol, dari mana-mana, itu beda pengelolaannya. Itu memerlukan karakter yang sangat kuat. Ya, kita pasti punya kesempatan untuk bisa mungkin go internasional dan mereka juga bisa go internasional. Tapi di posisi mana ini yang tentu saja mungkin menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita menyiapkan mereka secara spesialisasi tadi ya. Iya, tentunya kan kita tidak ingin anak kita di posisi-posisi sisa ya, atau posisi bawah begitu. Pasti posisi-posisi yang menentukan kunci, posisi-posisi kunci. Nah, Ayah kalau bicara soal kendalanya sendiri atau tantangan tersendiri ya, apa sih Ayah yang mungkin masih menjadi halangan tersendiri? Ya, tentu saja kita belajar dari sejarah ya, bahwa untuk mengubah sebuah sistem pendidikan, apalagi yang diotoritasi oleh sebuah institusi, itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Belajar dari Jepang, Shosaku Kobayashi sudah memikirkan ini tahun 1930-an, 32 tepatnya, itu baru mendapatkan aktualisasi pengakuan dari pemerintah itu tahun 80-an. Jadi perlu 30 tahunan dia melakukan dulu, membuktikan dulu, memberikan testimoni. Kemudian tahun 80-an bergulir pemikiran semacam ini di negara barat ya, di Den Haag di Belanda, kemudian juga di Amerika dan beberapa negara Eropa, termasuk terakhir tahun 2000 di New Zealand. Nah, itu membutuhkan waktu panjang hingga 30 tahun baru akhirnya terimplementasi pemikiran-pemikiran ini. Jadi kalau kita melihat seperti itu, kendala-kendala utamanya adalah manusia biasanya agak rigid ya, agak sulit untuk melakukan perubahan. Tapi yang tidak rigid terhadap perubahan tentunya dia akan bisa menyesuaikan dengan cepat. Siapakah mereka itu? Adalah orang yang paling berkepentingan. Siapa yang paling berkepentingan adalah orang tua si anak. Gitu. Jadi kendala-kendala lain itu bisa diatasi, Mbak. Jadi kendala dari institusi, kendala dari lingkungan, kendala dari apa macam-macam, sepanjang kita sebagai orang tua itu mau untuk belajar, kemudian mau menyadari, dan pada akhirnya kita akan melakukan auto action atau tindakan pribadi seperti yang dilakukan oleh Shosaku Kobayashi. Pada saat semua orang tidak mempedulikan dia, pemerintah tidak mempedulikan dia bikin sekolah sendiri. Sampai pada akhirnya murid-murid dari sekolahnya itu menjadi orang-orang besar, tidak ada satupun yang gagal, termasuk anak-anak yang berketerbatasan yang bersekolah di dia. Barulah pemahaman-pemahaman ini bisa dinasionalisasi di Jepang. Oke, belajar dari situ sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan juga ya. Jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat, bisa gitu ya. Tidak ada mengeluh, tidak ada kita menggantungkan pada siapapun, tidak perlu menyalahkan siapapun, ya begitulah di seluruh dunia gitu. Jadi kita pun mungkin akan mengalami sejarah yang kira-kira serupa. Hanya seberapa lama kita atau maukah kita belajar dari sejarah dunia untuk lebih mempercepat proses perubahan. Nah, itu adalah pilihan kita. Nah, kita akan menginginkan anak-anak kita ini tetap bertumbuh berkembang dan sesuai dengan zamannya. Nah, bagaimana orang tua juga bisa menyelaraskan hal ini, Ayah? Ya, begini, orang tua adalah garda bagi masa depan anak kita. Hampir bisa dipastikan anak-anak yang sukses itu berada di bawah bimbingan orang-orang tua yang sukses. Dan sebaliknya. Nah, jadi apa yang kita perlu lakukan? Baiklah, kita akan mulai dari anak saya sendiri bagaimana membuat anak saya sukses. Nah, caranya bagaimana? Caranya tentunya harus belajar. Belajar, kami memberikan pencerahan-pencerahan melalui Smart FM, kemudian juga menuliskan buku bagaimana membimbing anak untuk bisa menyesuaikan dengan zamannya, baik perilaku maupun intelektual. Nah, buku pertama kami itu yang mendidik anak zaman sekarang bicara tentang bagaimana perilaku anak kita disesuaikan dengan zamannya, tapi tetap dia memegang attitude internasional atau attitude universal. Nah, buku kami yang akan terbit ini bicara tentang bagaimana mempersiapkan mereka di pasar bebas secara intelektual. Nah, ya kalau kita boleh membahasnya, ya langkah awal pertama adalah kita melakukan sendiri di rumah segala sesuatu atau apapun yang tidak dilakukan oleh sekolahnya. Misalnya apa? Sekolah tidak pernah memberikan tujuan hidup bagi anak. Anak itu mau jadi apa? Nah, kitalah orang tua yang pelan-pelan mulai menggali, nak, kamu itu sebenarnya ingin jadi apa sih? Harus itu kita dapatkan. Karena itu merupakan alamat yang akan dituju seorang anak. Kalau kita pergi tidak mempunyai tujuan atau alamat, kita tidak pernah sampai kemanapun. Nah, kemudian yang kedua, sekolah itu seringkali meminta anak untuk mempelajari semua bidang dan mendapatkan nilai yang tinggi di semua bidang sehingga menjadi juara. Karena rata-ratanya tinggi. Nah, orang tua akan berkata pada anaknya, nak sayang, yang penting itu kamu mau jadi apa, kemudian pelajaran apa yang berhubungan dengan itu.
katakanlah mau jadi astronot. Oke, pelajaran apa yang berhubungan dengan itu, maka itulah yang kamu harus nilainya tinggi dan yang bagus. perlu ditekuni gitu ya. Yang perlu ditekuni, yang perlu difokusi, karena itulah nanti yang menjadi bidang keahlian kamu, expertise kamu. Kamu akan diujikan di sana. Yang lain biarlah cukupan. Kalau kita berkaca pada negara tetangga kita, misalnya Malaysia, tidak ada lagi anak yang tidak naik karena nilainya rendah. Yang ada adalah anak naik dengan kekuatan di bidang tertentu, with unique strengthen. Jadi semua anak naik, tapi yang ini naik nilai bagusnya di sini, yang ini nilai bagusnya di sini. Jadi tidak ada lagi anak yang tidak naik. Karena memang anak itu diciptakan untuk kekuatan atau potensi yang berbeda-beda. Anak-anak itu unik dan berbeda ya. Iya, dan mereka selalu naik kelas cuma pada kekuatan yang berbeda. Ada di kekuatannya seni. Yang biasa kuatnya di seni, biasanya di sainsnya jatuh. Nah, yang kuatnya misalnya di bahasa dan sebagainya, biasanya di sainsnya jatuh. Yang kuat di sains biasanya interpersonalnya kurang. Seperti itu. Itu adalah komposisi-komposisi yang saling melengkapi. Jadi bukan untuk tidak naik kelas kan, tapi justru naik kelas itu penting, ya, naik kelas karena kelasnya dia sudah pernah melakukan ini. Hanya kita lihat strengthen point-nya tiap anak di mana, gitu. Bukan kalau tidak memenuhi angka sekian mereka tidak naik kelas. Oke, untuk bisa memberikan jawaban atau juga jalan keluar ya terhadap bagaimana persiapan kita menghadapi era pasar bebas 2010. Nah, ini bagaimana sih kita menyelaraskan antara keinginan orang tua gitu kan? Pastinya adalah keinginan orang tua anaknya mau jadi seperti apa, dan juga kebutuhan anak itu sendiri dan kebutuhan dari eranya mereka ya di tahun-tahun mereka seperti itu. Ya, yang berikutnya adalah Mbak Nancy telah membuka dengan pertanyaan berikutnya. Kebanyakan orang tua ini punya keinginan, anak juga punya keinginan. Keinginan mana yang nanti akan dipenuhi kan gitu masalahnya ya. Tentu saja keinginan anak. Kenapa? Keinginan anak ini datangnya dari Tuhan. Kalau keinginan orang tua itu biasanya karena ketakutan, takut dia nggak dapat kerja, takut dia nggak bisa hidup layak, takut dia misalnya ini takut. Sementara keinginan anak itu murni datangnya dari Tuhan. Dan biasanya pada saat keinginan itu diuji cobakan nanti dengan metode multiple intelligence, kalau dia benar keinginannya di sana, maka dia akan dilengkapi oleh Tuhan dengan bakat yang bagus sekali. Kemudian dengan atensi, dengan ketekunan dan sebagainya. Nah, maka langkah berikutnya adalah coba kita belajar bagaimana menekan perasaan kita, keinginan kita terhadap anak untuk menjadi profesi-profesi yang kita anggap wah atau kita anggap oke buat dia. Nah, coba tolong fokuskan terhadap atau membedah apa yang dititipkan Tuhan melalui anak kita. Keinginan apa? Temukan itu. Karena setiap anak pasti punya keinginan yang berbeda-beda dan itu adalah titipan Tuhan. Kalau tidak percaya, bagi Bapak Ibu sekalian yang punya anak lebih dari satu, cek. Itu tiga-tiganya pasti beda itu keinginannya. Padahal anak kandung. Harusnya kan sama semua. Ayahnya sama, ibunya sama. Tapi Tuhan menitipkan misi yang berbeda pada setiap anak. Nah, temukanlah itu. Temukan misi-misi yang berbeda itu lalu tumbuhkan mereka ya, kembangkan mereka menjadi. Iya, bukan paksakan keinginan kita pada anak-anak kita. Itu mempersiapkan anak kita di masa depan. Nah, ini bagian dari bagaimana kita menggali potensi mereka. Betul sekali. Nah, upaya itu kan juga pasti dibutuhkan juga keahlian tersendiri nih Ayah, atau mungkin orang tua bagaimana sih apa yang harus dilakukan untuk bisa mendeteksi gitu, kira-kira dari 3 anak ini kan unik dan berbeda, masing-masing pasti punya potensi unggul sendiri-sendiri. Saya sedang menulis bukunya, sudah rampung, tinggal diterbitkan, nanti akan di launching plus diberikan seminar. Yakinkan bahwa Bapak Ibu sekalian hadir di acara itu. Oke, nah bulan kapan depan, kesempatannya Ayah? Bulan depan, saya belum menentukan tanggalnya karena kita masih cari tempat yang representatif buat 5 wilayah Jakarta. Nah, kemudian mungkin yang bisa saya berikan adalah membedah kisi-kisinya. Yang pertama adalah sebelum kita melangkah, kita temukan dulu alamat. Jadi seperti kita berangkat dari rumah, sebelum kita pergi, pegang dulu alamat mau kemana. Jadi sebelum anak kita sekolahkan atau sambil sekolah, kita cari alamat. Nah, kamu mau jadi apa? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan, kamu mau jadi apa sayang? Profesinya seperti apa? Kalau dia belum bisa jawab, wajar. Karena mungkin selama ini yang selalu ditanyakan pada dia adalah, ada tugas nggak dari sekolah? Ada PR nggak? Sudah dikerjain belum? Bisa nggak? Kenapa nilai kamu dapat sekian? Jadi wajarlah anak itu susah menjawab apa yang dia inginkan, karena selama ini dia selalu terbiasa untuk memenuhi apa yang gurunya inginkan dan orang tuanya inginkan. Kemudian yang kedua, kalau keinginannya sulit seperti tadi, maka lakukanlah proses stimulasi. Jadi dibukakan wacananya. Stimulasi itu merangsang munculnya keinginan seorang anak. Bagaimana caranya? Diperkenalkan ia dengan berbagai macam profesi dan bidang. Ajaklah ia ke berbagai pameran-pameran yang ada di JHCC, yang ada di Kemayoran, yang ada
ada di Indonesia ataupun di luar negeri, jelaskan pada dia ini pameran apa, kemudian ada berapa profesi yang ada di sana, kemudian ini mengerjakan apa, jenis pekerjaannya seperti apa, penghasilannya berapa. Nah, nanti ajak anak kita untuk diskusi tentang apa yang dia lihat. Nah, nanti pelan-pelan kalau kita lakukan itu secara konsisten dalam waktu kurang dari 3 tahun, biasanya anak itu sudah langsung bisa menunjuk, ayah atau papa atau mama, kelihatannya aku mau jadi seperti ini. Nah, kalau dia sudah menunjuk seperti itu adalah panggilan batin dari Tuhan. Tinggal kita uji, benar nggak ini dari Tuhan atau pengaruh orang lain. Nah, itu yang kita sebut proses testing. Betul. Jadi langkah pertama adalah menemukan dulu potensi unggulnya ya, untuk bisa menjawab bagaimana kebutuhan dari pasar bebas dunia ini 2010 ya. Persis. Dan kita juga masih akan mencari tahu jawaban yang lain selain juga mungkin menemukan potensinya, apalagi nanti kita akan coba kupas lepas beberapa pesan berikut. Ayah Edi akan segera kembali untuk Anda. Indonesia Strong from Home. Sesaat lagi, segera kembali. Kembali Anda ikuti Indonesia Strong from Home bersama Ayah Edi. Didukung oleh Edu Games, software komputer untuk pendidikan anak-anak. Smart FM, The Spirit of Indonesia masih bersama Anda dan juga masih bersama Anda tentunya di seluruh jaringan Smart FM Network. Apa kabar? Dan juga selamat siang untuk Anda yang baru bergabung melalui Smart FM Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado, Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Dan juga tidak ketinggalan bersama Anda di seluruh radio-radio sindikasi yang mendengarkan program ini dan juga channel 507 Innovation. Tadi kita berbagi bahwa salah satu tantangan yang harus kita pecahkan dan harus kita temukan jalan keluarnya ya adalah bagaimana menyiapkan mereka untuk menghadapi era pasar bebas 2010 ini dengan menemukan dan sekaligus memetakan potensi unggul dari anak itu sendiri. Nah, upaya kita adalah salah satunya mungkin mencari tahunya sebelum dia sekolah atau juga mungkin saat sekolah kita menemukan atau menggali ya potensi potensi anak kita. Nah, ini caranya upayanya juga banyak ya. Sekarang kan juga mungkin sarananya juga banyak untuk bisa memberikan stimulus atau mungkin cara upaya kita menggali potensi-potensi mereka. Cara memberikan stimulus atau yang kita sebut sebagai multiple intelligence mapping itu adalah cara yang paling mudah, cuma waktunya lama. Nah, kalau kita ingin lebih cepat mendapatkan petunjuk atau katakanlah tanda-tanda, itu kita bisa juga sekarang ini ada yang menggunakan fingerprint test. Jadi tes pola sidik jari untuk mengetahui potensi-potensi utama supaya kita lebih mengerucut. Udah ketahuan ini tanda-tanda ke sini, kita uji coba saja ke sana atau kita trial aja di sana. Dan itu memungkinkan karena buku kami ini adalah ditulis oleh seorang praktisi demograf ahli sidik jari. Ya, kami berkolaborasi supaya bisa membantu para orang tua. Tergantung selera masing-masing. Kalau mau yang cepat ya pakai computerized, tapi kalau yang kita ingin murah kemudian tapi waktunya lama ya kita pakai multiple intelligence mapping. Nanti dari sanalah akan muncul keinginan seorang anak atau tujuan akhir dari seorang anak. Pak, aku ingin jadi ini nanti, jadi profesinya ini. Jadi saya ingat bahwa Stephen Covey itu dalam buku Seven Habits-nya, dia starting from the end. Jadi mulailah dulu dari tujuan akhir. Kamu mau ngapain, mau jadi apa nanti end up-nya, baru starting melangkah 1, 2, 3, 4 begitu. Itulah yang dimaksud bahwa yang penting itu kamu punya tujuan dulu, baru kamu sekolah. Nah, kalau kebalik nanti jadinya adalah seperti anak-anak yang sekarang ada, seperti zaman kita dulu. Begitu mereka sampai SMA kebingungan mau melanjutkan kemana, mau jadi apa lah. Padahal mereka sudah 12 tahun itu sekolah. Jangan sampai nanti sia-sia ya waktunya ya. Persis. Ada yang SMA bingung, ada yang setelah kuliah bingung, ada yang ini, ada yang udah mau selesai bingung gitu, mau cari yang lain kan kita mulai dari awal lagi. Betul, kasus-kasusnya banyak sekali dan kita tidak akan ulangi lagi tentunya bagi anak-anak kita kelak di zaman yang sangat kritis ini. Betul, zamannya udah kompetitif nih ya, persaingannya juga cukup ketat ya. Jadi nggak ada lagi waktu untuk sekolah ulang, belajar ulang. Waduh, usianya nanti keburu habis. Ayah, untuk bisa menggali atau juga menemukan potensi ini kan berbagai cara kita upayakan melalui stimulus atau juga mungkin memperlihatkan mereka dengan berbagai macam profesi seperti itu. Nah, kebetulan Ayah juga sudah menuliskannya dalam buku yang sedang ini ya. Kita tunggu di peluncurannya kapan ya? Bulan depan ya? Saya sudah tuliskan, kemudian beberapa anak-anak yang konseling dengan saya itu juga sudah membuktikan bahwa pada akhirnya dia menemukan dia ingin jadi apa.
Dan pada saat itu ditemukan, kemudian di trial dan ternyata cocok, sudah jelas bahwa petanya dia mengarah ke sana. Baru setelah itu kita rancang bersama perjalanan menuju tujuan akhir tadi atau menuju tujuan suksesnya. Sekilas dari buku Ayah, selain tadi bagaimana menggali potensi yang kita bisa intip nih ya sebelum nanti peluncurannya bulan depan, apalagi yang Ayah coba bagikan di sana, inspirasikan Ayah? Ya. Kemudian pada saat anak kita sudah mengarah ke sana, kemudian di buku itu juga diminta kita untuk mendetailkan atau mempertajam. Jadi contoh katakanlah kalau ternyata seorang anak ingin berprofesi di bidang bola. Nah, bola itu sangat luas sekali. Dia mau jadi ingin pemainnya, atau marketingnya, atau manajernya, atau apanya, atau IO-nya, penyelenggaranya. Bidangnya tetap bola. Gitu, tapi banyak sekali profesi yang bisa lahir dari sana. Kemudian kalau bicara misalnya dia mau jadi pemain, pemain itu spesifik. Dia mau mainnya penyerang, mau gelandang, mau kiper atau apa. Jadi sangat spesifik, kita pertajam. Kemudian kalau mau kiper, mau gayanya yang seperti siapa. Jadi dia to become a star-nya mau yang seperti apa, supaya jelas nanti latihan bolanya di negara mana, klubnya apa. Itu kalau kita bicara sport. Kalau misalnya dia mau jadi ahli robot. Kalau dia mau jadi robot, dia suka robot. Nah, kita pecah lagi robotnya mau robot apa? Mau robot mainan, karena mainan robot itu uangnya juga lumayan ya, atau finansialnya ya. Kemudian mau robotnya robot industri, misalnya menciptakan robot-robot yang untuk mengerjakan industri ya, mesin industri, atau robot misalnya untuk digunakan pesawat perang atau pertempuran, robot-robot tempur. Nah, ini harus spesifik. Kita pertajam, nanti akan keluar itu anak keluar. Nah, setelah petanya spesifik, tujuan akhirnya mau jadi ini, contoh yang ada sekarang siapa, atau ingin membuat dia menjadi contoh baru. Nah, baru di situ, di buku itu juga kita akan bantu anak kita menyusun nama profesinya apa, sangat spesifik lagi. Kemudian kapan kamu mau capai, atau dengan kata lain kita membimbing anak kita membuat rencana perjalanan hidup. Nah, sampai saya membimbing anak-anak saya itu artinya anak-anak yang konseling dengan saya itu sangat terharu. Kenapa saya katakan dulu ayah nggak pernah melakukan ini, nak, sehingga ayah 11 tahun nyasar kemana-mana. Seandainya saja ayah dulu melakukan ini, saya katakan, tidak melakukan ini saja ayah sudah bisa menjadi yang seperti ini. Apalagi anak-anak kita melakukan ini. Kita lebih awal gitu ya, sejak usia dini ya. Akan jauh lebih dahsyat lagi. Oke, Ayah, kalau kita melihat dari bagaimana menggali potensi unggul itu kan bisa melalui, sekarang udah banyak cara ya Ayah. Salah satunya fingerprint tadi ya. Oke, ya. Nah, ini kan ada upaya yang lebih teknologinya lebih ini lagi lah ya, lebih maju lagi. Nah, tadi kalau dengan upaya multiple intelligence seperti itu kita lihat dari kecerdasan jamaknya. Ini bagaimana perbandingannya Ayah? Jadi begini Mbak Nancy, kenapa saya gunakan dua model ini, dan kami di sekolah juga menggunakan dua-duanya, jadi tidak salah satunya saat ini. Pertama, kalau masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan. Dari tingkat kecepatan mengetahui potensinya, fingerprint itu lebih cepat. Dalam 2 minggu itu segera ketahuan reportnya by computerized. Tapi multiple intelligence itu paling cepat 3 bulan sampai 13 tahun. Nah, jadi kalau susah sekali 13 tahun. Nah, kemudian dari sisi akurasi, nah di sini fingerprint ada sekitar 80%, tapi multiple intelligence yang benar-benar dilakukan itu bisa hampir 90%, 99% akurat, 90% ke atas akurat. Jadi kalau kita kombinasikan keduanya, kita bisa cepat dan akurat, seperti itu. Itulah pertimbangan kami. Kami juga sudah melatih guru-guru kami untuk membaca laporan fingerprint, mengetahui tentang fingerprint, kemudian kita combine ke multiple intelligence system mapping. Kalau di sekolahnya Ayah sudah diterapkan? Sudah. Jadi kita memberikan opsi. Sekolah kami itu menerapkan multiple intelligence mapping yang membutuhkan waktu 2 tahun ya. Kalau TK itu 2 tahun, kemudian nanti SD sampai kelas 6. Nah, kemudian bagi orang tua yang berminat untuk menggunakan fingerprint ya, mapping atau fingerprint test, nah kami berikan kesempatan, dalam artian boleh, tidak juga boleh. Hanya kalau Bapak Ibu sekalian melakukan, ya kami lebih terbantu untuk lebih mengarahkannya begitu ya. Iya, begitu kira-kira. Jadi kalau mencari alamat itu sudah dikasih ancer-ancernya gitu loh, Mbak. Ini ancer-ancernya ini pasti akan lebih cepat ketemu. Nah, sejauh ini kalau di sekolah Star International, Masterpiece dan yang lainnya, ini bagaimana orang tua sendiri Ayah? Ini dia, Mbak. Orang tua. Saya ingin menceritakan ya, ada seorang tua itu yang secara khusus katanya pengen bicara sama Ayah Edi. Saya biasanya jarang sekali diminta semacam ini dan juga susah sekali ketemu biasanya.
Tapi kali ini memang saya usahakan karena cuma mau ketemunya sama ayah Edi gitu. Sebelumnya ternyata anaknya itu dideteksi autis, mengidap autis, tapi ternyata saya katakan ini bukan autis dan kami berhasil membuktikan bahwa anaknya bukan autis, normal. Kemudian pas kemarin itu lulus TK, ternyata ibu ini hanya ingin menyampaikan begini, Mbak Nancy, ayah Edi, saya ingin mengucapkan terima kasih. Anak saya sekarang luar biasa, sekarang sudah lulus TK dan kemarin dia bilang bahwa aku ingin jadi desainer. Mami, kapan kita ke New York? Kita mau belajar tentang dunia desain. Anak TK, Pak, lulus TK, yang awalnya dikatakan sebagai anak autis. Jadi ibunya hanya ingin mengucapkan itu saja pada kami. Saya sampai terharu ya, saya katakan, oh jadi sungguh dalam ini ucapan terima kasihnya karena ingin langsung ketemu saya gitu. Dan itu adalah salah satu hasil ya, salah satu apa yang kita lakukan pada salah seorang siswa kami yang membuktikan bahwa dalam usia 2 tahun saja seorang anak yang masih sangat belia itu sudah punya tujuan hidup yang sangat jelas. Dia mau jadi apa, dan ini bisa kita pertajam, bisa kita buktikan, dan dia sudah membuktikan dengan hasil-hasil desainnya itu, Mbak, desain-desain kecil-kecilan ala anak-anak. Nah, hanya masalahnya setelah kita mengetahui ini, kita punya nyali nggak untuk memutuskan sebuah rancangan kurikulum supaya dia berhasil mencapai itu. Kadang-kadang kita sudah tahu itu, ya kembali lagi lah ke sekolah yang seperti biasa, sampai akhirnya nanti selesai anaknya bingung lagi mau jadi apa kan. Tapi kalau kebanyakan orang tua yang konseling kepada saya, mereka cukup punya nyali dan setelah ketemu langsung anaknya dibimbing ke sana. Seperti ini itu. kan butuh, tadi ayah bilang nyali gitu ya, kekuatan tersendiri dan juga keputusan gitu ya, komitmen dari orang tua untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi ini menjadi impian anak-anak. Nah, sejauh ini bagaimana sih ayah, apakah sudah ada juga yang bisa punya materi-materi atau juga mungkin kurikulum yang bisa menjawab hal ini? Sebenarnya kalau kita bicara tentang itu, kita bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada, baik lokal ataupun internasional ya. Saya ambil contoh salah seorang dari Pekanbaru, itu awalnya dia bersekolah komputer di Jepang ya. Kemudian setelah di mapping ternyata yang lebih kuat itu adalah SEF Mbak. Dan saya minta dia untuk mempresentasikan ke keluarganya betapa dia benar-benar di SEF gitu, untuk membuktikan bahwa panggilannya memang di SEF. Kemudian dia mempresentasikan dengan sangat hebat sekali sampai satu keluarga itu yakin dia tahu siapa chef terbaik di dunia, dan dia punya tanggal, punya bulan, punya tahun kapan dia akan bertanding dengan chef itu dan kapan dia akan menang di pertandingan itu. Dia tahu sekolah terbaiknya. Kemudian saya ajak dia untuk membuat branding chefnya apa, itu jelas sekali. Sampai akhirnya dia sekarang sekolah chef. Nah, itu nyali. Awalnya dia sekolah komputer ya di informatika di Jepang. Ditarik dari Jepang dipindahkan ke Swiss. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada lagi yang sekolah di Jakarta Utara di sekolah internasional, kemudian nilainya pas-pasan, habis di mapping itu ternyata dia dancer. Nah, ini yang paling menakjubkan. Dan sekarang setelah dibimbing terus-menerus, dia berhasil menembus sekolah dancer nomor 1 di New York. Ya. Dan kebayang bahwa waktu itu saya bilang sama orang tuanya, dengan adanya sekarang dia diterima di sekolah ini, kita sudah jelas punya platform nanti dia mau jadi apa, berapa penghasilan. Jadi setiap rupiah yang ibu keluarkan itu akan menjadi investasi, bukan expense. Bukan expense, ya, bukan biaya sia-sia ya. Iya, seperti kebanyakan kita sekolah ternyata ujungnya nganggur kan, itu expense itu. Atau sekolahnya apa, kerjanya di bidang apa, itu expense itu. Kita harus kursus lagi, kita harus ini lagi dan sebagainya. Jadi yang terbuang bukan hanya sekedar tenaga ya, tapi waktu juga ya. Banyak hal ya. Banyak hal. Jadi akhirnya tidak maksimal seperti itu ya, tidak waktu, optimal ya. Uang, usia, Pak, seperti itu. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi. Namun rupanya kita harus break dulu ya, akan berbagi informasi yang lain. Tetap bersama kami di Indonesian Strong From Home. Indonesia Strong From Home, sesaat lagi segera kembali.